Apalagi kalau orangnya bonyok kayak saudara Banser kita di kota Tangerang. Fotonya ada, saudara kita dari Banser bonyok mukanya, betul? Ada yang robek mukanya. Kita sudah laporkan dari Nahdlatul Ulama, dari Ansor, dari Banser, tapi sampai sekarang belum ada dari Kapolres Tangerang memberikan press release bagaimana kasus ini kemudian diselesaikan oleh Kapolres. Ini bukan Cilegon, ini ngomong Polres Tangerang, Pak. Kami hormati, sebelum menginjak acara selanjutnya kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, selanjutnya akan kami dengarkan sambutan sekaligus ucapan selamat dari Bapak Kapolres Cilegon. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Dr. Kiai Haji Gus Abbas. Terima kasih Gus sudah hadir di sini. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Wakil Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Kiai Haji Imaduddin. Terima kasih. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan Pondok Pesantren Al Mubarok, Pak Kiai Haji Yusuf. Terima kasih. Yang saya hormati para santri, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, dan seluruh tokoh agama yang ada di sini, yang telah bersama-sama kita menyaksikan pelantikan baik itu di tingkat DPP maupun DPD pengurus Wali Songo, ya. Dan yang saya hormati juga dan Ramil, ya. Terima kasih, dan seluruh perwira baik dari jajaran Koramil maupun Polsek serta Polres yang telah menyukseskan kegiatan pelantikan ini. Pertama-tama mari kita manjatkan puji syukur kepada hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul untuk sama-sama kita menyaksikan pelantikan pengurus, ya, di tempat ini, ya. Itu merupakan tanggung jawab amanah yang sangat tinggi sekali, ya. Benar apa yang disampaikan Gus tadi, bahwa setiap jabatan di mana orang yang memegang jabatan adalah pejabat, mempunyai konsekuensi yang berbeda daripada yang dipimpinnya. Apa konsekuensinya itu? Yaitu berupa tanggung jawab. Tanggung jawab yang melekat pada jabatannya masing-masing sesuai dengan tugas dan seksinya masing-masing, itu mempunyai konsekuensi sampai ke Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita mungkin sebagai pejabat bisa membohongi sesama umat manusia, tapi terhadap Allah SWT kita tidak bisa berbohong. Karena apapun tanggung jawab jabatan itu akan kita pertanggungjawabkan kelak setelah kita tidak ada di dunia ini lagi. Apa yang kita perbuat melalui jabatan kita akan ditimbang, akan dicek bagaimana kita berbuat buat umat, bagaimana kita berbuat buat manusia, bagaimana kita berbuat untuk kemanusiaan, bukan untuk mencari popularitas atau mencari kebenaran
yang sifatnya semu. Oleh karena itu, saya selaku Kapolres mengajak dalam hal ini yang terlibat dalam pelantikan sebagai pejabat-pejabat yang baru, marilah kita membangun bangsa ini, membangun negara ini, membangun masyarakat, dan membangun umat muslim untuk menjadi pelopor-pelopor kemanusiaan untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja, selamat berbuat buat kita semua, selamat menegakkan kebenaran dan keadilan, karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolres yang telah memberikan ucapan selamat kepada pimpinan daerah terpilih. Mudah-mudahan ucapan selamat ini merupakan bagian dari doa yang kita bisa bersama dengan pemerintah daerah setempat masing-masing. Selanjutnya, sekali lagi tausiah dan pembekalan dari Wakil Ketua Umum Pimpinan Perjuangan Buruh Semua Indonesia Laskar Sabilillah, Bapak Kiai Haji Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia As-Sayyidul Fadil Abuya Muhtadi Madda'anallah bidhuli hayati, Yang mulia As-Sayyidul Fadil Yai Haji Abbas Bili Yahsi, Yang mulia Sayyidul Fadil Raden Kiai Haji Yusuf Mubarak, yang saya hormati Bapak Kapolres Cilegon M. Silitonga, yang saya hormati dari Tentara Nasional Indonesia, para PWI LS Banten yang baru dilantik, juga Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini begitu indah suasana di Cinangka, kedatangan manusia-manusia mulia, para ulama-ulama Allah yang merupakan pewaris para nabi. Selamat datang juga kepada Aang Kiai Haji Zainuddin yang baru jadi piatu beberapa hari yang lalu. Kita doakan ibundanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah perjuangan beliau sehingga mempunyai seorang putra ulama, kiai yang mengajar agama kepada para santri akan menjadi kafarah bagi beliau ibundanya untuk bisa langsung mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keindahan Cinangka hari ini betul-betul nyata dengan lantunan doa suci dari Abuya, dengan keikhlasan dari para hadirin dan hadirat, menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyakiti kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan kecuali Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan segala duka, segala rana,
segala kesusahan pada hakikatnya kecuali hanya Allah. Itulah la ilaha illallah. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Maka tidak ada alasan kepada siapapun untuk takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada alasan pada siapapun untuk menggantungkan harapan kecuali hanya kepada Allah. Doa-doa suci pun kemudian merangkai la ilaha illallah dari seorang yang shaimud dahar, yang senantiasa berpuasa sejak muda. Guru kita yang mulia Abuya Muqtadi Abuya Dimyati mata'anallah bituli hayati, Banten ini insyaallah akan berada senantiasa dalam kedamaian, akan senantiasa berada dalam ketentraman dengan Allah masih memberikan umur yang panjang untuk beliau. Semoga kita yang hadir mendapatkan keberkahan dari beliau. Ibu-ibu yang hadir ini yang lagi hamil, insya Allah anaknya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan pemimpin-pemimpin agama. Akan ada yang jadi kiai, akan ada yang jadi Kapolres menggantikan Bapak MC Itonga. Karena Bapak MC Itonganya mungkin sudah jadi Kapolri. Amin ya Rabbal. Reformasi Polri sekarang. Hati-hati Pak MC Itonga. Harus lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat. Betul? Setiap orang yang mengganggu keamanan dan ketertiban tidak boleh ada harta-harta masyarakat yang kemudian diambil tanpa hak oleh yang bukan haknya, dibiarkan. Tidak boleh ada yang menyenggol begitu, menyakiti orang, kemudian dibiarkan. Tidak boleh ada yang ngejendulin orang, kemudian dilaporkan tapi tidak ditindak. Ngejendulin aja, ada saksinya, kita laporkan, tidak ditindak, berarti ini tidak menjalankan tugasnya. Apalagi kalau orangnya bonyok kayak saudara Banser kita di kota Tangerang. Fotonya ada, saudara kita dari Banser bonyok mukanya, betul? Ada yang robek mukanya. Kita sudah laporkan dari Nahdlatul Ulama, dari Ansor, dari Banser, tapi sampai sekarang belum ada dari Kapolres Tangerang memberikan press release bagaimana kasus ini kemudian diselesaikan oleh Kapolres. Ini bukan Cilegon, ini ngomong Polres Tangerang, Pak MC Itonga. Kita sudah laporkan sebagai warga negara dari Nahdlatul Ulama, kiai-kiai Polres, kiai-kiai kota Tangerang sudah datang ke Polres meminta klarifikasi. Katanya sedang di dalam penanganan dan proses. Banser sudah datang, Ansor sudah pakai pakaian hijau-hijau pada datang ke sana. Tapi sampai saat ini saudara kita dari Banser masih belum mendapatkan keadilan di negeri yang mereka jaga selama ini. Banser adalah garda terdepan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika HTI ingin mengganti dasar negara Republik Indonesia ini, Banser walaupun dicaci, mereka lantang. Kami NKRI harga mati. Dan sekarang saudara kita Banser yang selama ini menjaga negeri ini
selama ini mereka dicaci maki oleh orang-orang yang tidak suka akan NKRI. Hari ini dia inginkan keadilan. Dia mendapatkan hal yang semacam ini sampai hari ini belum mendapat keadilan dari kezaliman yang dia dapatkan. Jangan sampai ini jadi presiden untuk negeri kita. Orang yang selama ini berkata lantang membela negeri tidak mendapatkan keadilan dari negeri yang selama ini dia bela. Tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan sampai saudara-saudara kita Banser yang jumlahnya jutaan itu kemudian berpikiran sama, kemudian mereka berputus asa untuk menjaga negeri yang mereka cintai selama ini. Mereka tidak digaji, mereka tidak mendapatkan gaji, mereka menjaga kiai-kiai mereka, mereka menjaga NKRI ini tidak mendapatkan gaji. Tapi ketika mereka mendapat kezaliman, negara lambat untuk memberikan keadilan kepadanya. Ini kita minta kepada aparat kepolisian di Polres Tangerang, bukan Polres Cilegon Pak M. Silitonga, untuk segera memberi keadilan kepada saudara kami anggota Banser Ansor di kota Tangerang yang bernama Sahabat Rida. Kita doakan mudah-mudahan Kang Rida tidak ada dendam di hatinya. Mudah-mudahan Kang Rida atas perjuangan selama ini di dalam membela para kiai, membela NKRI, dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, rizki yang luas, anak-anak yang akan jadi Presiden Republik Indonesia, anak-anak yang akan jadi Kapolri, anak yang akan jadi Polres Tangerang, agar dia nanti akan memberikan keadilan. Setiap ada orang-orang yang meminta keadilan seperti dulu bapaknya dizalimi, di apa namanya itu, diumek-umek, dilihat-lihat. Satu orang Banser itu sakti, walaupun dikeroyok oleh banci-banci 10 orang itu masih hidup karena dia sudah meminum air para kiai. Orang dilihat-lihat 10 orang masih hidup luar biasa. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah harapan dari kita semua yang hadir dari perjuangan Wali Songo Indonesia, saudara daripada Ansor dan Banser. Kenapa kita tidak bergerak? Karena kita menghormati saudara kita yang tua, yaitu Barisan Ansor Serbaguna dan Ansor NU. Hari ini Maulid, hari ini juga adalah haul Sultan Al-Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maulid merupakan penegasan dari kecintaan kita kepada baginda Nabi. Haul Syekh Abdul Qadir adalah penegasan bahwa kita ahli sunnahnya, tasawufnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Tasawufnya adalah tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani adalah merupakan tasawufnya Imam Ghazali. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani adalah murid daripada Imam Ghazali. Siapa orang yang bertasawuf Imam Ghazali, berarti dia bertasawuf sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah pasal 5. Sesuai juga dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 5 juga, bahwa Nahdlatul Ulama dan PWI LS di dalam akidah berdasarkan kepada ahli sunnah wal jamaah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi.
di dalam fikih berdasarkan mazhab yang 4, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Di dalam tasawuf mengikuti 2, yaitu Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Siapa orang yang mengaku-ngaku NU tapi tasawufnya bukan tasawuf Imam Al-Ghazali, bukan tasawuf Junaid al-Baghdadi sanadnya, maka ke-NU-annya dipertanyakan. Ngaku NU tapi tasawufnya bukan tasawuf Imam Ghazali, yang punya murid namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, yang tasawufnya adalah tasawuf muqayyadun bis sunnati wal kitab, tasawuf yang Qur'ani, tasawuf yang sunni, tasawuf yang berdasarkan Al-Quran, tasawuf yang berdasarkan hadis. Ini adalah tasawuf NU, tasawuf PWILS, bukan tasawuf kuburiyah. Dia tasawuf sholat tidak, wali boleh tidak sholat, tidak ada di dalam NU, tidak ada di dalam PWILS. Kenapa? Karena yang namanya wali sesuai dengan Al-Quran adalah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka tidak mempunyai rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Mereka beriman kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan dia bertakwa, mengerjakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarangkan Allah. Kalau ada orang disebut wali tapi tidak sholat, itu bukan wali tapi zindik yang mengaku-ngaku wali. Wali setan. Ngaku tasawuf tidak sholat masih bayaran percaya. Lahar daging anjing. Ngaku sebagai ketua sufi dunia, sholat kagak pernah, Jumat tetangganya nggak pernah lihat. Ini masih ada aja yang percaya. Joget ulang tahunan kayak anak-anak muda katanya sufi dunia, yang model begini masih ada yang percaya di Indonesia, saudara. Ini tasawuf bukan tasawuf Imam Ghazali, ini bukan tasawuf daripada tasawufnya Junaid al-Baghdadi. Tasawuf Junaid al-Baghdadi, kata Imam Junaid al-Baghdadi, ilmuna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu kita ini tasawuf muqayyadun, dia diikat oleh apa? Bil kitabi was sunnah, dengan kitab dan hadis, dengan Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran orang harus sholat, di dalam Al-Quran orang harus puasa, di dalam hadis orang harus sholat Jumat, di dalam Quran orang harus sholat Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila. Iya tasawuf tapi tidak sholat. Ayah lu percaya? Iya. Model naon tasawuf? Iya lain tasawufna NU, iya lain tasawufna PWILS. Tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBNU pasal 5, mana tasawuf kita adalah Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Tasawuf itu banyak, kita tinggal memilih. Ada yang sesuai dengan Al-Quran, tidak ada sesuai dengan Al-Hadis, ada yang sesuai dengan versi Dajjal, ada yang versi Yajuj Majuj. Semua hidup adalah pilihan. Tapi NU telah memilih, kita bertasawuf, tapi tasawuf kita adalah Imam Al-Ghazali. Dasarnya adalah dua, yaitu adalah fikih dan dua adalah ilmu batin. Apa ilmu batinnya? Ihya Ulumuddin Minhajul Abidin. Apa ilmu zahir fikihnya? Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Basit. Imam Ghazali mengarang dua-duanya. Junaid al-Baghdadi itu muridnya adalah fuqaha.
para mutakallimin, para ahli akidah. Kalau di Indonesia ini tasawuf yang betul-betul tasawuf model gimana? Tidak ada lagi model Abuya Muhtadi dan model Abuya Dimyati. Allahumma firlahu. Abu yang gak pernah ngomong-ngomong tasawuf dulu sewaktu hidup Abuya Dimyati. Hanya mempraktekkan bagaimana hidup zuhud, bagaimana hidup wara. Yang diaji ilmu tafsir Imam At-Tabari, yang diaji ilmu balaghah Uqudul Juman. Saya ngaji malam Selasa jam 1 Uqudul Juman sama Abuya Dimyati. Orangnya tasawuf, Shaimud Dahr, yang dibaca balaghah, yang dibaca Tuhfatul Muhtaj, yang dibaca Nihayatul Muhtaj. Itu baru yang namanya tasawuf ala Imam Al-Ghazali dan tasawuf ala Imam Junaid Al-Baghdadi. Bukan tasawuf yang aneh-aneh, orang suka joget disangkain wali, sholat kagak, mandi kagak, tidak pernah mandi dianggap wali. Orang gila, orang gila dianggap wali. Ini sudah masuk ke tubuh NU. Dulu NU anti begitu. Dulu kita ini ikutnya Mbah Hasim, Qanun Asasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBNU. Tapi sekarang di NU ada yang tasawufnya bukan tasawuf Imam Ghazali, ada yang bukan tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Orang gak sholat masih dihormatin, orang gak sholat malah makamnya dibangun. Udah dibangun, ngecor-ngecor makam orang-orang kampung. Dia dulunya buyutnya wakaf kagak di tempat itu, betul? Kalau orang-orang situ pada wakaf dulunya di makam di situ. Itu pun mereka tidak berani membikin gedung. Lah ini ada pendatang, orang gila, sholat kagak, mandi kagak, pengen dimuliakan oleh pengikutnya. Ini semulia-mulianya mengalahkan orang-orang ahli sholat yang ada di sekitar situ. Nah, ini sudah masuk di NU, saudara. Ada orang-orang menempel ingin mengganti tasawuf Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi menjadi tasawuf masrab kuburiyah. Ini luar biasa. Sampai ada saya lihat seorang Suriah PBNU. Suriah PBNU, dia kiai kampung, karena ikut masrab kuburiyah. Bapaknya di hall, kuburannya di Jember, itu ditaruhin bunga-bunga kembang kayak wetar, mirip-mirip Balawi. Ini bukan ajaran Nahdlatul Ulama. Nyembah-nyembah kuburan, menghias-hias kuburan boleh masuk. Kita jaga sebagai orang NU. NU harus tetap jadi Nusantara, betul? NU harus tetap jadi Indonesia, betul? NU harus tetap jadi ajaran dan penerus ajaran dari Wali Songo, betul? Yang tasamuh, toleran, tenggang rasa, mencintai semuanya, menghargai agama apapun, menghargai suku apapun, kepercayaan apapun. Tidak boleh Nahdlatul Ulama sebagai perisai daripada Indonesia ini, dari serangan-serangan orang yang ingin menjajah Indonesia, kemudian dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dengan hawa nafsunya ingin menguasai Indonesia dengan menguasai Nahdlatul Ulama. Sibghah daripada Mbah Hasim, sibghah daripada Wali Songo, sibghah daripada para wali-wali kita sebelumnya, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abi Hasan Asy-Syadili wa ghairihima, harus tetap mensibghah seluruh Nusantara, dijauhkan dari sibghah selain sibghah kebenaran, dari sibghah Dajjal, sibghah Ya'juj Ma'juj, yang berkata benar padahal bohong, yang berkata bohong padahal benar, yang berkata A padahal B,
yang antara kata dan perbuatan sama. Itulah Islam Nusantara, Islam Indonesia. Kata Imam Ghazali, innal massa wa taqbila lil masyahidi min adatin nasara wal yahud. Ini dalam Ihya, cari dalam Ihya, bahwa memegang nisan, mencium nisan, itu adatnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi sekarang sudah banyak kita lihat orang-orang NU yang mencontoh orang-orang Yaman menciumi nisan-nisan kuburan. Ada yang ngebela, ini masih ikhtilaf ulama. Ikhtilaf itu pilihan. Kita sudah milik Imam Al-Ghazali, dan Imam Ghazali sudah mengatakan innal massa wa taqbira min adatil yahudi wan nasara, bahwa memegang dan mencium-ciumi kuburan adalah adatnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Perbedaan pendapat tentu masih ada, tapi kita sudah memilih Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Maka tidak ada dari dulu ulama-ulama kita, kiai-kiai kita nyusup-nyusup di kuburan, menghias-hias. Kalau ngakal bukan ngakal di rumah, ngakal di kuburan. Itu mengganggu ketenangan. Para mayat-mayat sedang tenang di situ. Inau nih. Kibin heseng ngomong kibin eta. Atuh tiba heula aing kerleutik ngahol eta ya di imah, betul. Namun itu ya di musola, di masjid. Iya mah di kuburan. Iya ya juri kita. Kenapa? Ini ada orang-orang yang ingin mengganti adat istiadat. Wahabi ingin menghilangkan. Wahabi itu tidak punya kepentingan pribadi. Dia hanya kepentingan pikiran dia dan ijtihad dia. Bahwa iya bid'ah. Setiap bid'ah masuk neraka, maka orang yang jarah kuburan masuk neraka. Itu Wahabi. Tapi kalau ini beda ini. Memang dia mau mengganti agar masrob dia yang diikuti oleh orang Nusantara. Nanti dia ngomong, lu kan ikut gue, berarti lu anak buah gue. Nusantara ini Nusantara gue berarti. Jawa ini adalah anak daripada Tarim. Jadi bahwa Indonesia ini adalah anak daripada Hadramaut, makanya harus menghormati semua orang Hadramaut. Walau kalau dia masuk polisi, walaupun nilainya jelek, terus saja supaya dia jadi polisi perwira. Nantinya begitu semuanya. Hati-hati, apa yang terjadi di Israel bisa terjadi di Indonesia kalau kita tidak mencintai negeri, bangsa, ulama, pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin-pemimpin kita, Pak Prabowo, bagaimana mereka bicara, beliau bicara di PBB kemarin. Luar biasa, tetapi ini penuh tantangan saudara. Kalau Amerika marah, nanti pakai koordinat, mana pesantren Al-Mubarak? Sik, rudal. Karena dia anak buahnya Pak Prabowo. Udah, katanya kalau sama Pak Prabowo-nya nggak berani tuh orang Amerika tuh, si Donald Trump. Udah anak buahnya aja, Kiai Mubarak, kita koordinat dia. Masih jalan di sana, nyampe ke Kresek informasinya. Saya ke Cirebon, kata Kiai Cirebon, hijib Nasor aja. Nuklir di jalan hijib Nasor. Teknologi bos. Teknologi kita ini jangan terlalu banyak ini hijib aja. Teknologi itu boga. Indonesia ini harus ngomong. Saya ini melihat kemarin Iran dengan Israel tarung rudal itu, saya ini deg-degan. Indonesia punya nggak yang begini? Kalau misalnya perang nih kita sama orang, punya nggak kita Iron Dome itu? Kalau misalnya Cinangka ini dibom, Polres
Bisa nggak melindungi kita pakai apa rudal anti balistik begitu tuh? Rudal anti rudal begitu. Kita nggak tahu juga. Makanya saya minta Pak Prabowo, Panglima TNI harus ngomong. Hei bangsa Indonesia, jangan takut. Kalau sampai ada serangan-serangan luar negeri seperti di Iran, Israel, kita sudah siap. Rudal-rudal kita miliaran. Jangankan sampai satu kampung, satu pohon kelapa aja mau dirudal, tidak akan bisa. Saya pengen mendengar itu dari Panglima TNI. Kenapa? Nggak bisa tidur ngelihat Iran dibombing melulu tuh. Nggak bisa tidur ngelihat Israel dan negara-negara lain dibombing. Saya bertanya dalam hati, Indonesia punya nggak sih sebenarnya? Kita ngomong begini, kita siap mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian di Gaza. Nanti dulu Pak Prabowo, kita Gaza aja. Nanti kalau marahnya sama orang Cinangka, gimana itu Amerikanya? Punya nggak rudal anti rudal lagi tuh, untuk menjaga keamanan kita? Dan ini harus ngomong supaya kita tenang, betul Bu? Hoyong tenang, hoyong di rudal. Nah ini, saya paham apa maksud baiknya para pemimpin kita. Saya paham. Tetapi pemimpin kita juga harus paham gerentak hati kita sebagai bangsa, apalagi yang seperti saya dari dulu Banser. Ngelihat teman, walaupun sekarang saya PWI, gak diakui lagi sama Banser. Saya pakai baju Banser aja katanya jangan pakai baju Banser. Oke, saya nggak mau pakai baju Banser. Saya mau pesen loreng PWI. Nggak boleh pakai baju Banser karena katanya PWI. Ya PWI nggak boleh bercabang, nggak boleh. Dari dulu Banser nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi ngelihat saudara saya remek begitu, hati ini ya pura-pura tenang aja. Coba kita lihat, mudah-mudahan setelah ini keadilan. Ini sudah nyata. Korbannya kelihatan, fotonya udah nyebar kemana-mana. Malu dong polisi kalau nggak nangkep pelakunya. Harus ditangkap semuanya. Terutama aktornya itu harus ditangkap tuh. Yang ngomong-ngomong banyak sebelum dia datang ke situ, akan saya jadikan kuburan. Ternyata nggak bisa jadiin kuburan Banser karena dia sakti. 10 orang aja nggak bisa, 11 orang nggak bisa membunuh satu Banser. Kenapa? Karena Banser mendapatkan rito dan doa dari Abuya Dimyati dan Abuya Muhtadi. Tepuk tangan apa ini? Saudara lagi kena begini tepuk tangan. Tidak mati, tidak mati. Oh, tepuk tangan tidak mati itu. Panjang umur buat Kang Rida dan untuk polisi. Selama ini kita walaupun polisi disebut partai coklat, nggak ada orang NU ngomong begitu, nggak ada. Banser nggak ada, bahkan Banser yang ada di depan bersama Polri, bersama TNI. Sekarang Banser minta keadilan, tolong untuk ditindak. Nanti kata Banser, kalau begitu kita jadi mereka aja dah. Kita caci maki aja. Kalau orang 5 juta Banser nyaci maki polisi, nyaci maki pemerintahan, roboh tuh pemerintahan saudara. Jangan sembarangan. Banser itu yang tercatat punya seragam 5 juta Banser. Di Banten ini 15.000 Banser. Kalau sama PWI jadi 20.000. Kalau sama PWI. Tapi kita tidak mau. Kenapa? Dari dulu kita diajari bersikap santun, husnudon, sampai ke nasab aja husnudon. Udah jelas, kopi hitam pahit nggak dikasih gula, husnudon manis itu. Udah dirasain. Bisa aja, pokoknya ngomong udah Syekh Nawawi aja udah ngomong manis. Syekh Nawawi ngomong manis, kita rasakan itu pahit gimana? Kebin susah ya. Tapi kita harus sabar, PWI harus sabar.
PWI dibentuk oleh Kiai Abbas Bilyasi bukan untuk menebar kebencian, tapi untuk menyelamatkan umat Islam, terutama warga Nahdiyin yang selama ini dibohongi oleh orang yang mengaku keturunan Nabi padahal palsu. Itu aja. Kalau dia nerima, alhamdulillah. Enggak nerima, yang penting jangan ngaku di hadapan publik untuk kepentingan Anda, kepentingan keturunan Anda. Jangan lagi rubah-rubah sejarah kami, jangan lagi rubah-rubah nama-nama makam-makam para leluhur kami. Nasabnya kami sudah jelas, kami orang mulia-mulia, nggak mau dibolokin kepada orang-orang hina kayak ente itu. Ente itu orang hina. Kita orang mulia, turunan raja, turunan sultan di tanah Jawa, di tanah Nusantara. Nggak mau dibelok-belokin ke ubed segala macam, itu orang hina-hina semua. Tidak ada kemuliaan sama sekali. Saya berani bertaruh. Siapa yang berani bermubahala bahwa ubed lebih mulia dari Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani? Tidak ada. Kenapa? Orangnya aja nggak ada kok. Menurut penelitian saya secara ilmiah, orangnya tidak ada. Kalau mau bantah, bantah ilmiah. Jangan roasting kitabnya, ngahu sorotnya salah. Yang salah mana? Tolong ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Serahkan kepada saya. Kalau benar salah, nanti cetakan kedua saya rubah. Kalau ente yang salah, malu-maluin nanti. Sampai sekarang nggak ada yang berani satupun. Nggak ada itu pendukung-pendukung Balawi yang berani bikin kitab bantahan dari kitab saya yang berbahasa Arab. Tidak ada setelah kitab Minhajun Nasabin ini menyebar. Sebelumnya ada, tapi itu pun orang Banten. Orang Banten hebat. Dua-duanya yang bahasa Arab itu orang Banten semua, walaupun adanya di Sukabumi. Yang satu aslinya orang Kresek pindah ke Sukabumi, yang satu orang Banten sendiri, dulunya adalah muridnya Abu Yamuh tadi. Lah orang kita semua yang pinter-pinter itu, dari mereka nonsen. Tidak ada. Tidak ada. Kecuali orang-orang dari seberang. Dari mereka ada yang nanggepin saya dengan bahasa Arab, dengan kitab. Kemarin sudah bikin 400 halaman. Saya balas dalam waktu 2 bulan 508 halaman. Dan sudah dicetak dan sudah dibacakan oleh Gus Aziz Jazuli. Lihat di YouTube. Kalau yang nggak punya YouTube, minta sama Kapolres, minta HP. Demikian, ini kebanyakan ini. Ini bapak-bapak, ibu, kita berdoa kepada Allah, terutama Gus Abbas Bilyasi, semoga Allah panjangkan umurnya, banyakin rizkinya, juga sahibul bait Abah Yusuf Mubarak. Ini saya tadi sudah mencatat nama beliau di atas mobil, karena kebetulan saya lagi nulis Sarah Fathul Mu'in, sudah selesai juz 1 bi'tibari anadi thalibin di mobil. Saya katakan bahwa selesai juz 1 ini wa ana fis sayyarah, dan saya sedang ada di atas mobil menuju pondok pesantrennya Ki Yusuf Mubarak. Alhamdulillah. Nama Ki Yusuf Mubarak insyaallah akan lestari ila yaumil qiyamah. Amin. Terima kasih Bapak Kapolres, Bapak Danamil yang hadir. Tadi itu bukan sama Bapak ya, sama sana, polisi sana. Kalau Bapak mau baik datang kemari. Demikian ibu-ibu, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan dan pengkalan dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Selanjutnya adalah doa penutup yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Daman Huri. Pada beliau kami persilakan.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحبه سيدنا ورسوله اجمعين امين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأس الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم اغفر لنا يا رحمن، اللهم اغفر لنا يا رحيم، يا الله يا عزيز يا غفار، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، نحن من أمتك يا رسول الله، نحن من أمتك يا رسول الله، تشفع لنا في الدنيا والآخرة يا رسول الله، أجدنا يا رسول الله بشفاعة العظمى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على عاديك. اللهم لا تمكن العداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تسلط علينا الظالمة، اللهم لا تسلط علينا الظالمة، اللهم لا تسلط علينا الظالمة. اللهم إنا نعوذ بك من ريح الأحمر ودم الأسود ودم الأكبر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.